kasih terindah tersedia bagi. Salam, Sobat GKI Cinere yang terkasih. Pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 1 tahun. Kita semua berpikir bahwa pandemi akan segera berlalu. Nyatanya, sampai saat ini angka terdampak pandemi masih terus meningkat dengan pesat. Bahkan kita sendiri merasakan betapa pandemi mendatangkan duka karena harus kehilangan orang-orang yang terkasih. Melihat realita dan kebutuhan di sekitar kita, bahwa kita masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Maka Panitia Paskah tahun 2021 ini mengundang umat Tuhan sekalian untuk turut dalam aksi Paskah tahun 2021 yang akan disalurkan kepada gereja kecil di wilayah Jawa Tengah yang oleh karena situasi pandemi mengalami kesulitan dana. Kita juga bersyukur karena atas izin Tuhan GKI Cinere yang dapat terus terlibat dalam pelayanan kesehatan melalui Yayasan Bahtera Kasih. Dalam konteks pandemi, klinik YBK sangat memerlukan bantuan tangan kita, khususnya dalam pengadaan APD medis. Karena itu, kami mengundang sahabat GKI Cinere, mari bersama kita menyalurkan bantuan dana kita untuk terus membagikan cinta kasih Allah. Pengumpulan persembahan khusus aksi Paskah ini dapat diberikan pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1010080145582 dan memberikan keterangan aksi Paskah. Pengumpulan dana aksi Paskah ini akan diadakan sampai hari Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk terus menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Ku hidup karena salib-Mu. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Minggu ini, 28 Februari 2021, kita melakukan ibadah Minggu Prapaskah 2 bersama keluarga kita secara online.
Tema ibadah kita minggu ini adalah berani percaya. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dalam ibadah ini, kita diingatkan untuk tetap mempercayakan hidup kita yang rapuh dan terbatas kepada Dia, Allah yang esa, Allah yang kekal, tak terbatas. Marilah kita menyembah dan memuji Dia. Bersama kita mengawali ibadah ini dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga dimanapun berada. Berani percaya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, terutama di masa pandemi ini, di mana segala sesuatu serba tidak pasti. Hari ini marilah kita belajar seperti Abraham yang tetap percaya akan janji Allah. Ketika Allah berjanji untuk membuat keturunannya bagaikan bintang-bintang di langit banyaknya, Abraham percaya. Meskipun hal itu terlihat mustahil karena ia sudah lanjut usia, Abraham berani untuk percaya. Dan Allah memperhitungkan iman percayanya
sebagai sebuah kebenaran. Saya mengajak kita semua untuk berefleksi di masa-masa Prapaskah ketika saudara beribadah di rumah. Mari kita berefleksi ketika beribadah. Adakah kita sungguh beribadah atau secara digital? Kita ulang-ulang, kita percepat, kita potong-potong sesuka kita. Apa yang sedang kita saksikan, yang mana ini adalah sebuah ibadah. Atau kita lupa bahwa ketika kita beribadah, kita sedang berdoa bersama, tetapi kita tidak berbakti di jam yang sama. Mungkin sikap tubuh, pakaian yang kita kenakan kurang mencerminkan bahwa sejatinya kita sedang beribadah. Ya Tuhan, kami mengakui dalam pergumulan yang kami hadapi, terlebih di masa pandemi ini, seringkali kami kurang percaya kepadamu. Kami mudah takut dan khawatir, dan hanya mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Maka ampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk terus mengobarkan keberanian untuk percaya dan tetap menaruh pengharapan pada Tuhan, sehingga kami terus merasakan kebaikan-Mu, menyaksikan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memanggil
bagi kita semua yang sungguh mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, maka sambutlah berita anugerah dari Tuhan melalui Mazmur 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana pesan firman bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya dan mendengar seruan orang yang berharap kepadanya, maka hendaklah kita meneguhkan hati untuk terus percaya dan terus berpegang pada janjinya. Damai Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati dan kehidupan saudara. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajaib karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Jadikan ku saksi-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku hidup karena keselamatanmu, ku hidup karena salib-Mu. Bersama-sama kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima pelayanan sabda. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, tatkala kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai wujud tanda pertobatan kami,
Lebih dari itu, kami mau mewujud nyatakan tanda pertobatan kami untuk membuka diri kami kepada Tuhan. Maka cairkan hati kami yang keluh dan beku, tatkala kami harus terus berjuang di masa pandemi ini, supaya terbuka hati kami kepada firman Tuhan, menangkap misteri penderitaan hingga wafat dan kebangkitan Kristus yang mengandung janji, supaya kami lebih berani dan percaya. Satukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang mewahyu di dalam kehidupan kami, di dalam perayaan pelayanan sabda ini. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, Allah berjanji kepada Abraham untuk membuat keturunannya sangat banyak dan menjadikannya bapa dari sejumlah besar bangsa. Maka dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 16 seperti diceritakan dalam tayangan berikut ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarnya dan memeliharanya. Hosiana.
Berani percaya, tema kita. Ada dua kata yang berbeda, berani dan percaya. Berani itu tidak sama dengan percaya. Orang berani itu ya berani. Dia berani melakukan sesuatu yang mungkin beresiko. Dia tetap berani melakukan itu. Nah, lawannya berani, saudara-saudara, adalah takut. Percaya lain lagi. Percaya itu meyakini bahwa sesuatu itu benar, itu bukan hoax, itu percaya. Sehingga ada juga yang mengaitkan orang berani karena benar. Tetapi lalu bagaimana dengan berani percaya? Penggabungan dari dua kata yang berbeda ini, maka saya mengajak kita untuk menyimak cerita yang mungkin kita pernah dengar, yakni seorang pria yang berjalan di atas sebuah tali yang direntangkan dari ujung ke ujung dan di bawahnya ada jurang yang dalam. Pria ini lalu bertanya kepada pemirsa, apakah saudara percaya bahwa saya bisa berjalan di atas tali ini melewati jurang yang di bawah itu? Semua orang berkata, percaya, diiringi keriuhan, sorak-sorai. Tapi mungkin juga ada yang nyinyir, kalau mati, mati aja sendiri. Pelan-pelan dia menapaki tali itu dan berhasil sampai ke ujung. Nah, saudara, lalu dia kembali ke posisi semula dan lalu dia bertanya, siapakah di antara saudara yang mau berjalan bersama saya melewati tali ini? Suasana lalu menjadi sepi, sunyi, senyap. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak seperti yang tadi percaya, saya. Saudaraku, tiba-tiba di tengah keheningan itu ada seorang yang berteriak, anak kecil, dia berkata, saya mau berjalan dengan Bapak. Lalu pria ini mengatakan kepada anak kecil itu, kalau engkau percaya, mari berjalan bersamaku. Lagi-lagi semua pemirsa seram sedap, deg-degan, khawatir, ada yang antusias melihat, penasaran, ada yang menutup mata karena tidak tega, takut kalau si anak ini jatuh. Nah, lalu mereka berdua mampu melintas tali itu dengan selamat. Segera keheningan berubah menjadi riuh, riang, meriah. Lalu selesai pertunjukan, banyak orang menghampiri anak kecil itu karena penasaran dan bertanya, "Nak, kenapa engkau punya nyali yang luar biasa untuk melintasi tali itu sampai ke ujung sana bersama Bapak itu?" Anak kecil ini berkata, "Aku berani karena dia adalah ayahku, karena dia adalah Bapakku." Saudara, itulah kira-kira yang menggambarkan arti berani tetapi sekaligus percaya. Berani tanpa kegentaran karena ada yang bisa dipercaya bersamanya. Tentu dalam konteks iman kita bersama Allah, kita lalu menjadi berani untuk melakukan bahkan sesuatu yang penuh dengan resiko, seberat apapun itu. Dan bukankah rasanya tepat tema kita hari ini, berani untuk percaya tatkala kita harus melewati lorong panjang gelap gulita pandemi ini. Kita butuh keberanian, kita butuh percaya, kita butuh pegangan.
Maka mari kita masuk dalam terang firman Tuhan. Supaya tidak lupa, saudara, perikop kita ada di kitab Kejadian. Apa artinya? Saya mau katakan bahwa kitab Kejadian adalah buku tentang permulaan. Sekali lagi tentang permulaan di mana umat Allah, manusia, mula-mula, permulaan Israel, permulaan hubungan antara Tuhan dan orang-orang tertentu, di antaranya Abraham. Nah, apa artinya itu nanti kita akan tahu. Saudara, Kejadian 17 menceritakan kisah terpilihnya Abraham sebagai salah satu orang dari sekian banyak orang untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Lebih tepatnya menerima janji Allah. Ini menarik. Coba kita perhatikan. Manusia pertama Adam Hawa jatuh dalam dosa. Lalu manusia itu jatuh bangun hingga diturunkannya air bah di zaman Nuh. Lalu Tuhan berkata, cukup, tidak ada lagi air bah. Sampai keturunan dari generasi ke generasi sampai kepada Abraham. Dan mari kita hayati dan renungkan betapa Allah senantiasa berinisiatif, senantiasa sengaja mendekatkan dirinya, berulang dan berulang, memberikan kesempatan untuk manusia memperbaiki hubungan relasi antara dirinya dengan Allah. Dan kalau kita hayati, saudara, lalu ini menjadi unik. Untuk apa Abraham? Mengapa Abraham? Mengapa Tuhan berperkara dengannya? Apakah lalu Tuhan mau menjadikan dirinya nabi, raja, imam, atau ahli-ahli Taurat? Baru belakangan saja kita tahu. Karena imannya yang terus diolah, lalu dia menjadi bapaknya orang beriman. Itulah uniknya. Karena Tuhan hadir dalam keseharian, kebiasaan, sesuatu yang biasa. Lalu di sana Allah menyapa Abraham. Dalam peristiwa yang biasa, sebagai seorang suami, juga seorang ayah. Kalau di stratanya kita tahu Tuhan berperkara pada orang yang biasa. Soal latar belakang dia hanya dinyatakan sebagai orang yang biasa, mungkin juga orang yang berkecukupan. Tetapi kita mengerti bahwa Tuhan terus menghampiri manusia, salah satunya lewat Abraham. Itu dari pihak Tuhan. Nah, saudara, lalu dari pihak Abraham bagaimana? Bukankah Abraham juga menjawab panggilan Tuhan, panggilan Allah yang sangat mungkin ia tidak kenal dengan baik? Maka disinilah uniknya bahwa Abraham berani percaya. Bukankah konon kabarnya bahwa Abraham itu dari keluarga yang berkecukupan, dari tanah Kaldea, kalau sekarang Irak. Yang pertama, lalu yang kedua, saudara, kita mesti mengerti bahwa pendampingnya, istrinya adalah seorang yang punya karakter yang kuat. Buktinya apa? Coba kita ingat siapa yang menyuruh Abraham kawin lagi? Sarah, kan? Supaya apa? Supaya punya keturunan dalam budaya poligami yang berlaku ketika itu. Abraham punya pendamping dengan karakter yang kuat. Dan yang menarik, bahwa Sarah pun bersedia mengikut Abraham, meninggalkan kemapanannya, tanah kelahirannya, dan sebagainya. Untuk apa?
untuk meresponi panggilan dan janji Tuhan. Di dalam segala kerapuhan mereka, mereka terus mau sedia mengikut Allah. Maka yang ketiga, kita masuk lebih dalam lagi pada perikop kita sekarang. Setelah peristiwa pemanggilan Abraham di Kejadian 12, maka di pasal 17 ini janji Tuhan kembali diperdengarkan. Mari kita perhatikan pasal 17 ayat pertama, saudara. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, Alkitab memberi keterangan Tuhan menampakkan diri di usia Abraham yang sudah 99 tahun. Untuk perkara apa? Apakah untuk perkara tahta, kedikdayaan, kemakmuran? Lagi-lagi saya katakan tadi, hanya untuk perkara biasa. Perkara biasa tetapi lalu menjadi tidak biasa. Kalau kita mungkin akan menjawab, tidak butuh Tuhan. Kalau soal keturunan, toh juga sudah punya keturunan dari yang bukan Sarah itu, yang lain. Buat apa? Dan bukankah kalau kita hayati umat Tuhan seperti orang di usia mereka yang sudah lanjut, lalu kebanyakan orang sudah menjadi loyo. Jangankan 99 tahun. Ketika orang berusia 50 tahun, dia akan berkata sudah setengah abad. Lalu ketika usia 60, sebentar lagi. 70 hampir. Menghitung dalam cara pandang kematian. Hidup yang tidak lagi joyful, yang tidak lagi sukacita, tinggal menanti waktu Tuhan, tidak semangat lagi. Meski belum Alzheimer, tapi lama-lama orang akan menjadi Alzheimer dengan cara pandang yang demikian. Umat Tuhan di usia yang lanjut itu biasanya orang lalu berupaya untuk memulihkan diri, mencari cara untuk melepaskan trauma, perilaku yang merusak di masa lalu menanti Tuhan. Di usia yang rentan yang demikian, Tuhan lalu hadir, Tuhan menampakkan diri, Tuhan memberikan pengharapan tentang keturunan. Kalau saudara jadi Abraham, saudara tentu akan berkata, apa perlunya? Apa perlunya Tuhan memberikan keturunan lewat Sarah yang secara manusia sudah mati pucuk? Apa perlunya kok tampak Tuhan mengada-ada kepada seorang yang sudah lanjut usia? Saudara, kita tidak pernah mengerti yang Tuhan mengerti tentang manusia. Dan Tuhan tahu ada suara hati yang paling dalam, ada kerinduan yang belum dan hampir tak terwujud, adalah memiliki anak dari Sarah, bukan dari perempuan lain. Buktinya apa? Tuhan berperkara tentang keturunan bagi Abraham. Ayat 15-16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itu namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara, maka firman Tuhan katakan tidak cuma satu, tetapi sebanyak jumlah besar bangsa
Dalam perikop lain sebanyak bintang di langit. Ini menarik karena Allah berbicara tentang kerahimannya. Kalau dalam sorot teologi feminisme, nampaknya Tuhan melibatkan perempuan sejak awal, mula-mula di kitab Kejadian secara ajaib. Pemulihan keturunan dari Adam Hawa lalu di dinasti atau klan Abraham, yaitu Sarah. Tuhan menghendaki pemulihan itu. Menarik saudara-saudara, dalam percakapan itu lalu Abraham tidak komplain sama Tuhan. Meskipun di ayat 17 ada sebuah catatan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Maka mari kita tarik ke kehidupan kita sekarang ini. Dari ayat 17 ini kita menangkap ada dua rasa. Apa kata Tuhan dan mungkinkah ini terjadi? Ayat 17 memberikan catatan bahwa Abraham tertunduk. Bisa kita artikan bahwa ketertundukan itu hendak menyuarakan apa kata Tuhan. Tetapi dalam hati sekaligus Abraham bertanya, apa iya? Mungkinkah? Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga demikian? Ketika kita harus berjuang melewati masa pandemi ini, lalu kita berkata, apa kata Tuhan? Tetapi kita juga bergumul, apa iya ya? Saya dan keluarga akan hidup dan selamat, lolos seleksi dari pandemi COVID-19 ini. Ada pergumulan iman yang luar biasa di kehidupan semua orang, juga kepada kita. Ada kalanya kita berkata, apa kata Tuhan? Tetapi ada gejolak iman yang bertanya secara logika, akal manusia, bisakah? Mungkinkah di usia yang sudah lanjut, di mana saya komorbid dan sebagainya, persis seperti Abraham. Mungkinkah? Tetapi dengan hati yang tertunduk, mari kita berefleksi. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita kalah dalam pertandingan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun Tuhan tidak mempercayakan keturunan bagi kita, menganugerahkan, mengkaruniakan anak? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita mengalami gagal panen? Kalau di kota mungkin gagal panen saham karena semua prediksi itu meleset, karena pandemi, karena banjir, lalu kita insecure, kita anxiety, kita susah tidur, dan kita lupa untuk bersyukur. Dan apakah kita percaya bahwa Tuhan ada sekalipun ada sakit penyakit atau ada keluarga yang tengah terpapar COVID, apakah kita juga tetap percaya ketika keuangan kita makin menipis karena kita sudah tidak terima gaji lagi? Lebih lagi ketika kita difitnah, dizalimi bahkan dengan orang yang seiman sama kita. Dan apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan hadir memberikan janjinya.
Ketika kita mengalami entah karena ditipu, terjerat hutang, entah karena bangkrut, atau tertipu dengan online shop, oknum, abal-abal, kaleng-kaleng. Namanya juga belajar itu mahal, termasuk kena tipu, bisa jadi. Lalu semua menjadi pembelajaran juga. Dan apakah kita berani percaya, sekalipun penderitaan dan kematian menjadi kawan terdekat? Ada segudang pertanyaan muncul dalam situasi pandemi ini. Dan Tuhan bertanya sama kita, apakah kita berani percaya? Maka dalam refleksi kita antara dua rasa, apa kata Tuhan? Dan mungkinkah mari kita tertunduk seperti Abraham. Mari kita dengungkan pujian. Dan mari kita bernyanyi bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Saya ingatkan di awal tadi bahwa kisah Abraham ada di kitab Kejadian. Kitab yang bercerita tentang awal mula Tuhan menciptakan kehidupan alam semesta manusia. Dan hari ini kita diingatkan tentang hal itu dalam landasan pemahaman karya ciptaan Allah dalam pemulihan yang dilandasi dengan keyakinan creatio ex nihilo. Allah menciptakan dari segala yang betul-betul kosong. Kalau mazhab lain mungkin berkata Allah menciptakan dari yang kacau balau yang sudah ada. Dalam creatio ex nihilo, Allah menciptakan sesuatu dari yang kosong yang tidak mungkin. Itu spiritnya. Bahwa firman Tuhan hari ini tengah men-challenge kita di masa pandemi ini, di masa yang begitu berat. Adakah kita yakin providentia Dei, pemeliharaan Tuhan, perbekalan Tuhan terus ada pada kita sekalipun kita merasa itu betul-betul kosong. Dan lalu kita maknai bahwa creatio ex nihilo itu dilanjutkan dengan perbekalan Allah, creatio continua. Saya tidak hendak menyederhanakan, menggampangkan pergumulan berat ibu bapak dan kita semua alami. Melainkan melalui keyakinan bahwa Allah mampu bekerja bahkan dalam kondisi yang kosong sekalipun, lalu mengisi kehidupan kita. Biarlah kita tetap tertunduk, bertanya sama Tuhan, sampai kita pun meneladan Abraham, bapaknya orang beriman. Sebab mungkin kita masih berada di lembah pandemi ini. Mungkin kita dibiarkan di sana supaya Allah mau mengubah kita. Tapi percayalah, perbekalan hidup kita pasti cukup. Tatkala kita mau hidup dalam komunitas orang-orang percaya. Cukup itu mengingatkan supaya kita tidak serakah.
Cukup itu mengingatkan supaya kita mau berbagi kehidupan, mau sharing. Dan itulah wujud berani percaya. Bukankah itu adalah spirit kita semua di tengah-tengah pandemi ini? Kita diundang untuk mengarahkan diri pada salib Kristus. Tidak hanya ritual, sekadar kalender Paskah, tetapi sacrifice. Ada keteladanan pengorbanan karena cinta kasih yang kita rasakan. Tuhan lebih mengasihi kita. Dan kita perlu mengasihi semua orang. Dan kita punya the power of trust. Punya percaya. Tentu Bapak Ibu sambil menanti vaksin terbaik bagi kita. Termasuk kita yang komorbid, kita yang lansia. Ingatlah, Allah berkuasa menciptakan dari yang tidak ada, dari yang nihil, dari yang kosong, menjadi isi, bahkan penuh, full. Recreation, creatio continua. Pun seperti Abraham, di usianya yang 99 tahun, dia dijanjikan buah hati. Saya mau mengingatkan bahwa janji Allah pastilah berada dalam asas keadilan Tuhan. Itu artinya kita tidak boleh mengeneralisasi, menggebyah uyah, menyamaratakan. Karena kita tahu bahwa Abraham masih berlanjut hidupnya sampai 175 tahun. Kenapa saya katakan ini? Sebab kita masih tinggal di dunia yang suka sekali PHP. Mungkin pengalaman-pengalaman dikecewakan oleh seorang yang mudah membuat janji dan mudah mengingkarinya pula. Seringkali memburamkan pandangan kita akan janji Allah. Oh tentu soal PHP itu, pemberi harapan palsu itu, Tuhan mengajarkan iman percaya Abraham sama kita. Dalam waktu yang cukup panjang, 75 tahun, 99 tahun, 175 tahun. Dan janji itu terus digumuli oleh Abraham. Maka kita tahu bahwa itu adalah sebuah proses yang tidak singkat. Kita mengerti bahwa sejatinya Abraham juga kita semua mendapatkan penguatan bahwa ketika Allah berjanji tentang kehidupan kita, maka tepat pada waktunya apa yang dijanjikan Allah itu akan datang. Yang kedua, saudara, bukan berarti Abraham percaya baru setelah mendapatkan keturunan, tetapi justru sebelum mendapatkannya. Ini berarti menegaskan bahwa Abraham membenarkan janji itu, lalu masuk dan terhisap oleh janji Allah. Dan kita tahu saudara bahwa apa yang diyakini Allah adalah sebuah karunia, sebuah pemberian dari Allah semata. Dan yang ketiga, kata percaya dalam bahasa Ibrani adalah aman. Apa artinya? Ketika Abraham percaya, itu berarti dari kata aman. Abraham rela, Abraham tabah, Abraham berusaha kuat hati untuk menanti janji Tuhan di dalam hidupnya. Maka saudara, menjadi panggilan bagi kita untuk berani percaya. Adakah kita berani percaya ketika kita masih harus berjalan bagai di atas seutas tali kehidupan? Karena kita juga dianugerahi iman.
seperti Abraham. Kita menjalani aman, kita percaya karena di dalam janjinya Tuhan memberikan garansi, jaminan di kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa permohonan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Mulia, Engkau telah menaburkan firman-Mu di hati kami. Maka ajar kami untuk mendengar, menangkap pesan firman-Mu, agar kami terus belajar, menjadi berani percaya. Karena Tuhan memberi aman, garansi, jaminan akan janjinya kepada kami, bahkan dalam misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus di masa Prapaskah ini. Kami kembali berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau juga memberikan jaminan akan negeri kami ketika kami harus bergandeng tangan dalam pelaksanaan vaksin. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan sebagai garda depan negeri ini. Untuk mereka yang merelakan tenaga, jiwa dan raga bagi berpulihnya negeri ini dari pandemi. Dan kini giliran lanjut usia dan berikutnya, tolonglah supaya anak bangsa ini terus bersabar dan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Kami juga berdoa dalam belas kasih-Mu supaya tidak ada lagi yang abai memakai masker, supaya banyak orang yang makin berani berbagi di masa pandemi ini. Tuhan, kami juga mengingat untuk pemulihan banjir di DKI Jakarta dan sekitar Jabodetabek. Ya Tuhan, juga yang boleh senantiasa campur tangan untuk menyederapkan bagi setiap orang yang harus bergandeng tangan, yang berwajib memulihkan pasca banjir ini. Kami pun tetap berdoa bagi kebijakan pemerintah supaya roda perekonomian ini terus bergerak meskipun lambat, merayap, tapi kami percaya akan perbekalan Tuhan yang cukup. Di masa Raya Paskah ini, dalam keheningan Prapaskah, dalam penghayatan kalender Paskah, puasa, bahkan pantang dan juga berderma, dalam pergumulan perjuangan jemaat Tuhan, kami percaya bahwa perbekalan Tuhan pun cukup. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berpulih dalam situasi yang tidak mudah ini. Lawatlah mereka dan kami. Maka ya Yesus, kami percaya bahwa Engkau sudah wafat dan bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah itu menjadi pengharapan bagi kami supaya tidak ada satupun yang terpisahkan dari cinta Allah. Maka berkatilah seluruh kehidupan keluarga anak-anak Tuhan ini, hingga kami boleh berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan dan kami naikkan di dalam pujian.
Karena Allah telah memelihara kehidupan kita dan penyertaan-Nya nyata dalam kehidupan kita. Selayaknya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Mazmur 136 ayat 26 berkata, "Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Marilah kita naikkan syukur kita sama seperti pemazmur bersyukur atas segala yang baik yang Allah telah anugerahkan dalam kehidupannya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Jemaat juga dapat mengirimkan melalui QR Code yang tercantum dalam warta jemaat. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Pada karena kasih, karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Bapa, kami percaya semua berkat yang kami peroleh ini hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini Bapa, agar dapat menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Umat Tuhan, beranilah untuk percaya seperti Abraham dan teruslah melangkah dalam ketaatan. Rancangannya bagi kita selalu membawa damai sejahtera, dan Dia adalah Allah yang setia, yang akan menggenapi janjinya pada waktunya. Dan Kristus di mana
Maka arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang penuh kasih. Beranilah untuk percaya dan teruslah melangkah dalam ketaatan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku. Ajar karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu. Namun ku yakinkan kuasa-Mu, jangan pernah ku meragukanmu. Di dalam segala kerapuhanku, kasih-Mu pulihkanku. Ku hidup dalam kepastian-Mu. Jadikan ku saksi-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu. Namun ku yakinkan kuasa-Mu, jangan pernah ku meragukanmu. Di dalam segala kerapuhanku, kasih-Mu pulihkanku. Ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu.